Ya, Allahu Akbar. Bahkan di hari raya, di hari kita bergembira, syiar kita adalah takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillah. Pernahkah Anda renungkan, pernahkah kita renungkan, untuk apa kita selalu diingatkan untuk bertakbir? Semua itu tidak lain agar kita memiliki jiwa takbir. Jiwa yang menganggap segala sesuatunya yang ada di dunia ini adalah kecil dan tidak berarti. Semua yang ada di dunia ini maka kecil dan tidak berarti. Hanyalah Allah sajalah yang maha besar, yang maha luhur, lagi maha agung. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat As-Surah ayat 8, lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal aliyyul azim. Kepunyaannya lah, kepunyaan Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Semuanya punya Allah. Dan dialah yang maha tinggi dan lagi maha besar. Tidak perlu kita merasakan takut selama kita mengagungkan Allah. Jadi jangan takut sama siapapun, sama apapun. Selagi kita mengagungkan Allah, selagi kita selalu takut kepada Allah, maka hanyalah kita takut hanyalah kepada Allah. Tidak perlu kita merasa takut selama kita mengagungkan Allah. Tidak perlu kita khawatirkan kekuatan musuh yang lengkap dan modern. Perhatikanlah bagaimana dengan jiwa takbir Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya dapat meruntuhkan dua negara adik kuasa, Romawi dan diruntuhkan dengan Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Apakah Nabi Muhammad dan para sahabat mempunyai perlengkapan perang yang sangat agung, yang sangat canggih? Hanya dengan kekuatan seadanya Rasulullah SAW dan para sahabatnya, tapi bisa menguasai negara adik kuasa Romawi dan Persia. Tidak perlu kita khawatir jumlah musuh yang berlipat. Perhatikanlah bagaimana tentara Nabi Allah Daud alaihi salatu wassalam yang sedikit dan lemah dapat mengalahkan tentara Jalut yang banyak dan perkasa. Tentaranya Jalut itu algojo gede-gede. Paham? Tetapi kalah dengan tentaranya Nabi Allah Daud alaihi salatu wassalam. Renungkan pula bagaimana pasukan yang banyak pasukan Nabi Muhammad SAW yang kecil di dalam perang Badar dapat mengalahkan pasukan kafir yang 3 kali lebih besar dan lebih lengkap persenjataannya. Benar enggak? Sampai Allah Subhanahu wa taala mengistimewakan dari orang-orang yang ahli Badar. Tahu jumlahnya ahli Badar berapa? 303. Orang kafirnya waktu itu berapa? 1.000. Dikit 1.000. 3.000. Satu orang melawan 10 orang. 3.000 lebih. Satu orang harus mengalahkan 10 orang. Nah itu orang kafir bukan satu orang kayak kita yang nggak bisa main pedang, nggak ada apa-apa, nggak bisa ngapa-ngapain. Nah ini orang-orang pahlawan, orang-orang satria yang jago main pedang yang segalanya. Bayangkan 313 melawan 3.000. Itu bayangin deh. Nih kita sholat Jumat. Sholat Jumat banyak gak? Banyak kan? Bayangin ente 10 orang melawan orang yang sholat Jumat jumlahnya. Itu gimana? Kira-kira bisa gak? Susah gak? Oke, bayangkan lebih besar lagi. Waktu demo. Acara itu di Gelora Bung Karno.
dengan jumlah yang segitu banyak. Jumlah yang ada berapa ya? Kalau acara di Senayan tuh? Jumlahnya berapa ribu orang? 80-70 ribu orang. Oke. Coba ngelawannya itu gimana ya? Segitu banyaknya orang. Hah? Makanya ahli Badar itu punya keistimewaan, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surga tanpa dihisab, dan dipilih surga yang mana? Ya pelawannya, pengorbanannya, Masya Allah. Benar kan? Tuh, dengan jiwa takbir bisa mengalahkan segitu banyaknya musuhnya. Paham? Faham? Kafir yang 3 kali lebih besar dan lebih lengkap persenjataannya. Selama kita selalu mengagungkan Allah, selama kita bersabar untuk mempelajari, membela ajaran agama Allah, sekecil apapun jumlah kita, selemah apapun kekuatan kita, itu tidak akan menghalangi kita dari kejayaan. Paham? Sekecil apapun jumlah kita, selemah apapun kekuatan kita, maka tidak akan menghalangi kita dari kejayaan selagi kita mengagungkan Allah. Maka berfirmannya Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Al-Baqarah ayat 249 mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah wallahu ma'as sabirin. Yang artinya, berapa banyak terjadi golongan yang sedikit dapat mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah. Ini golongan yang selalu melibatkan Allah, yang membela agama Allah. Paham? Mengalahkan golongan-golongan yang banyak. Paham? Jadi harus kita yakin, dan jiwa takbir kita harus bangun dan harus terdiri di hati kita, dan Allah berserta orang-orang yang sabar. Jiwa takbir inilah yang selalu ada pada dada para pejuang Islam, terutama di Nusantara tercinta ini. Kita merdeka bukan karena persenjataan yang lengkap. Benar apa enggak? Kita merdeka bukan karena kekuatan yang besar. Benar apa enggak? Kita merdeka bukan karena perekonomian yang kuat. Benar apa enggak? Kita merdeka karena jiwa takbir telah meresap di dalam jiwa para pejuang-pejuang kita. Dengarkankah apa yang pernah dikatakan oleh Bung Tomo, salah satu pahlawan Nusantara? Beliau berkata, Bung Tomo nih, ini Bung Tomo omongan ini nih, nggak mungkin dia orang bodoh, nggak mungkin. Pasti ini orang, Bung Tomo ini orang yang alim, orang yang mempunyai ilmu, orang yang mempunyai ilmu. Nggak mungkin. Kenapa? Dari ini saja kita bisa menilai. Dengan perkataan Bung Tomo ini mengatakan, andai tak ada takbir, saya tidak tahu dengan cara apa membakar semangat para pemuda-pemuda untuk melawan penjajah. Allahu Akbar. Tuh perkataan Bung Tomo. Andai tak ada takbir, saya tidak tahu dengan cara apa membakar semangat para pemuda untuk melawan penjajah. Bahkan dikatakan oleh ulama dan orang-orang ulama, takbir itu menggetarkan hati-hati musuh dengan takbir. Paham? Mendengar seakan-akan diceritakan itu di dalam peperangan itu Nabi Muhammad SAW itu orang-orang kafir ketika mendengarkan takbir-takbir para sahabat, para pejuang, bergetar ketakutan. Kenapa? Seakan-akan ini orang udah siap mati. Ini orang lari ke kita udah siap mati. Lah kita kan seorang musuh mikir lagi. Belum keyakinan seperti mereka. Maka keyakinan yang sahabat dapatkan, yang sahabat lakukan, yang sahabat kerjakan seperti takbir itu menakuti para
musuh-musuhnya Islam, para orang kafir dengan takbirnya. Seakan-akan dia mau dimakan dengan ucapkan takbir. Karena benar, orang yang berjuang bertakbirnya benar-benar dari hati. Benar-benar semangat. Maka ayo, kita semangatkan bertakbir kepada Allah, menserahkan diri kita semuanya untuk Allah dan kepada Allah. Maka setiap kita bertakbir dengan khusyuklah dan yakin. Sebagaimana kita di dalam sholat, ketika takbiratul ihram, maka khusyuk dan yakin kepada Allah dan hudur kepada Allah di dalam ibadah. Maka jika kita bertakbir dengan khusyuk dan hudur dengan cara pemohonan kepada Allah, maka akan dikabulkan, maka akan datangkan kehusyuan, datangkan keselamatan, kesejahteraan, kejayaan dengan keyakinan dan takbir. Sebagaimana para sahabat, orang-orang yang pejuang kita selamat dan mendapatkan kejayaan. Sebagaimana orang-orang soleh, orang-orang alim yang sholatnya khusyuk dengan dimulai dengan takbir, dengan keyakinan dan hudur, dengan benar-benar jiwa-jiwa yang takbir. Jelas ya?